Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai chapter 18, yaitu tentang revenue recognition. Sebelum itu, kami akan mempresentasikan nama-nama kelompok sebagai berikut. Nah, di sini nama kelompok 9 pertama ada Agustina Winanditya dengan NPM akhir 11. Yang kedua ada Istifarin dengan NPM akhir 75. Yang ketiga ada Jelita Dwi Anggraini dengan NPM akhir 50. Dan yang keempat ada Nindya Alia Maulidina dengan NPM akhir 063. Nah, untuk yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai Fundamental of Revenue Recognition. Nah, di dalam Fundamental of Revenue Recognition, kita akan belajar background atau apa sih Revenue Recognition itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada Revenue Recognition Standard. Dan yang ketiga ada 5-step process of Revenue Recognition. Nah, first kita akan jelasin dulu mengenai backgroundnya dari Fundamental of Revenue Recognition itu seperti apa. Nah, Revenue Recognition merupakan suatu konsep fundamental dalam akuntansi keuangan. Nah, pertanyaannya adalah kapan perusahaan boleh mengakui pendapatan. Nah, menurut IFRS 15 dan ASC 606, pendapatan diakui jika memperoleh earn itu adalah perusahaan telah menyelesaikan kewajiban. Yang kedua ada realizable, yaitu pembayaran sudah diterima atau ada kepastian akan diterima. Contoh, menjual barang secara tunai, maka pendapatan itu akan langsung diakui atau revenue-nya akan langsung diakui. Yang kedua ada menjual barang kredit, yaitu revenue akan tetap diakui saat barang itu dikirimkan meskipun kas diterima di belakang atau di akhir. Nah, logikanya revenue atau pendapatan itu tidak boleh menunggu kas masuk, tetapi harus sesuai dengan realisasi kinerja perusahaan. Nah, di sini yang kedua ada Revenue Recognition Standard. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menyamakan cara perusahaan di seluruh dunia untuk mencatat pendapatan atau revenue ya. Nah, prinsip intinya revenue atau pendapatan itu dicatat saat terjadi transfer of control barang atau jasa ke pelanggan. Kemudian nilai yang diakui atau transaction price-nya itu merupakan suatu imbalan yang layak nantinya akan diterima oleh perusahaan. Nah, standar ini akan berlaku di industri atau dari manufaktur, jasa hingga kontrak jangka panjang. Nah, dengan standar ini, maka laporan keuangan itu bisa jadi transparan, konsisten, dan dapat dibandingkan. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada 5-step process for revenue recognition, di mana 5 step sesuai dengan namanya itu ada 5 langkah proses. Langkah pertama adalah mengidentifikasikan kontrak dengan customer. Identify the contract with the customer. Di sini kontrak itu adalah perjanjian formal atau implisit yang menciptakan hak dan kewajiban. Maka di dalam kontrak itu nantinya harus ada persetujuan dan dasar-dasar hukumnya. Nah, misalnya pelanggan itu menandatangani kontrak berlangganan internet selama 1 tahun. Nah, berarti di sini kita pasti tahu bahwa kita harus ada persetujuan atau kontrak dengan customer. Yang langkah kedua atau step 2 yaitu identify the performance obligation. Nah, mengidentifikasi barang atau jasa yang terpisah dalam kontrak. Nah, di sini setiap kewajiban harus diakui sebagai unit akuntansi tersendiri. Misalnya, pembelian handphone dengan bonus langganan internet. Nah, di sini ada 2 kewajiban, yaitu handphone dan layanan internet.
Yang ketiga, step 3 adalah determine the transaction price, yaitu menghitung total imbalan yang diharapkan perusahaan itu diterima. Bisa berbentuk kas, kredit, atau kombinasi. Nah, nantinya akan dipertimbangkan dengan potongan-potongan harga, dengan diskon, dengan variable consideration. Nah, step 4 atau langkah keempat adalah allocate the transaction price atau mengalokasikan harga transaksi. Jika ada lebih dari satu kewajiban, maka dialokasikan harga ke masing-masing kewajiban berdasarkan standalone selling price. Misalnya di sini contohnya, ada harga jual handphone senilai 5 juta. Harga layanan internet 1.500.000. Nah, kita di sini tahu ya bahwa totalnya ada 6 juta. Nah, dialokasikan ke proporsional HP dan juga internet. Nah, sehingga di sini kita akan tahu bahwa biaya standalone selling price-nya itu berapa. Nah, step 5 itu ada recognize revenue when obligation are satisfied, di mana revenue atau pendapatan itu akan diakui saat kewajiban itu terpenuhi. Sehingga kontrol itu nanti akan berpindah ke customer atau pelanggan. Nah, bisa melalui point in time, yaitu saat barang dikirim, dan overtime, yaitu barang itu akan dikirim bertahap. Nah, contohnya ada 5 juta diakui saat HP dikirim. 1 juta sisanya diakui sebagai per bulan selama periode kontrak. Nah, di sini kita tahu bahwa importance atau pentingnya revenue recognition itu dapat digambarkan bahwa ada real performance revenue pendapatan dari perusahaan tadi, dan pastinya adanya laporan keuangan yang fair, transparan, comparable antar industri. Nah, sehingga di sini kita pasti tahu bahwa apa sih revenue recognition tuh kok bisa penting banget dalam kepentingan pencatatan laporan di perusahaan. Untuk slide yang kedua, di sini aku akan jelaskan secara lebih lanjut dan juga ada study case dalam menjelaskan dari 5 step proses revenue recognition. 5 proses pengakuan pendapatan yang tadi aku jelasin di slide pertama. Di sini langkah pertama ada mengidentifikasi kontrak dan pelanggan. Nah, kontrak tadi udah aku jelaskan, yaitu adalah kesepakatan antara dua pihak yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan. Di sini ada study case, yaitu tentang Airbus yang telah menandatangani kontrak untuk mengirimkan pesawat kepada Cathay Pacific. Nah, maka langkah keduanya apa? Yaitu mengidentifikasi kewajiban kinerja untuk terpisah dalam kontrak. Nah, di sini Airbus itu hanya memiliki satu kewajiban pelaksanaan, yaitu menyerahkan pesawat kepada Cathay Pacific. Jika Airbus juga setuju untuk merawat pesawat tersebut, maka kewajiban pelaksanaan terpisah dicatat untuk janji ini. Langkah ketiga adalah menentukan harga transaksinya. Harga transaksi tadi udah aku jelasin, yaitu merupakan jumlah imbalan yang diharapkan diterima perusahaan dari pelanggan. Nah, dalam hal ini harga transaksinya adalah diketahui 100 juta dolar. Langkah keempat adalah mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah, di mana dalam kasus ini Airbus hanya memiliki satu kewajiban kinerja, yaitu mengirimkan pesawat ya ke Cathay Pacific. Nah, maka di sini ada perhitungannya. Nah, cara mengalokasikan harga transaksi yang kedua kewajiban kinerja berdasarkan dari harga jual mandiri relatifnya, di mana harga jual mandiri misalnya di sini kan nah, aku ini ada kasih rumus ya di langkah keempat itu, salah satu contoh menghitung alokasi harga. Misalnya di sini itu ada mandiri ya, ada biji kopi motor mocha yaitu sebesar 12 dolar dan secangkir besar kopi harganya 3 dolar. Alokasi harga transaksi sebesar 13 dolar. Nah, di sini kita tahu bahwa yang pertama kita akan menghitung persentase produk kacang mocha motor ya, satu bungkusnya. Harga jualnya 12 dolar, persentasenya 80%. Nah,
di sini kita akan tahu dari 12%, 12 dolar dibagi 15. Nah, di sini kita lihat bahwa ada jumlah yang dialokasikan yaitu sebesar 10 dolar. Nah, itu kita akan tahu bahwa nilai itu dari apa ya? Dari soal yang sudah ditunjukin dari langkah-langkah tadi ya, bagaimana untuk menentukan alokasi transaksi harga. Nah, dimana di sini kita tahu bahwa dari persentasenya itu kan sebesar 80% ya. Nah, sehingga di large cup of coffee, nah itu adalah produk kedua, secangkir besar kopi, itu harga jual mandirinya kan 3 dolar. Nah, 3 dolar itu 20 itu diperoleh. Nah, karena dari 3 dolar dibagi dengan 15 dolar. Nah, 15 itu adalah diketahui dari harga dari produk motor mocha, biji kopi motor mocha dengan secangkir besar kopi itu adalah 15 dolar. Nah, sehingga 3 dolar per 15 dolar itu ada jumlah yang dialokasikan ketemu 2,60 ya kan. Nah, 2,60 dari dengan totalnya di sini adalah 15 dolar dan persentasenya ada 100%. Nah, persentase ini nilainya dari jika yang di awal ketemu 80%, maka di yang kedua itu 20% karena sisanya. Sehingga nanti totalnya bisa menjadi 100%. Nah, di sini 10,40 dolar sama 2,60 itu totalnya ada 13 dolar. Nah, sebagaimana ditunjukkan, maka total harga transaksinya itu kan 13 dolar yang dialokasikan sebesar 10,40 dolar untuk sekantong biji kopi motor mocha dan 2,60 dolar untuk secangkir besar kopi. Nah, di langkah kelima adalah mengenali pendapatan saat setiap kewajiban kinerja itu terpenuhi. Nah, di sini Airbus itu akan mengakui pendapatan sebesar 100 juta dolar atas penjualan pesawat terbang kepada Cathay Pacific. Nah, ketika memenuhi kewajiban kinerjanya, maka pengiriman pesawat terbang itu akan selesai dilakukan sehingga Airbus itu akan memperoleh revenue atau pendapatan yaitu sebesar 100 juta dolar. Nah, di sini aku juga ada study case. Nah, untuk langkah yang keempat tadi mengenai perusahaan BIN, nah kita akan jelaskan yang langkah kelima. Nah, setelah kita ketahui alokasinya, BIN itu akan memenuhi kedua kewajiban kinerja karena kendali atas kantong biji kopi motor mocha dan secangkir besar kopi yang telah diserahkan kepada dealer. Nah, di sini BIN itu harus mengakui pendapatan sebesar 13 dolar yang terdiri dari pendapatan penjualan biji kopi motor mocha sebesar 10,40 dolar dan penjualan secangkir besar kopi yaitu sebesar 2,60 dolar. Nah, berarti kita sudah mengenali berarti revenue-nya adalah sebesar sedemikian yang sudah dijelaskan di hasil dari alokasi harga transaksi ke kewajiban kinerja secara terpisah. Baik, di sini kita akan membahas proses 5 langkah ditinjau kembali. Nah, ini itu kerangka utama untuk pengakuan pendapatan berdasarkan standar IASB atau FASB dari IFRS 15 garis miring ASC 606. Nah, ini tuh diterapkan pada kontrak dengan pelanggan untuk memastikan pendapatan itu diakui ketika kendali atas barang atau jasa berpindah. Tinjauan ulang menekankan pendekatan aset liabilitas di mana pendapatan diakui berdasarkan perubahan aset atau liabilitas kontrak. Kemudian di sini kita langsung saja pada langkah yang pertama, yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Langkah ini tuh menentukan
apakah ada kontrak sah yang memicu pengakuan pendapatan? Kontrak itu merupakan kesepakatan tertulis maupun lisan atau tersirat yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat ditegakkan secara hukum. Nah, kontrak itu menunjukkan ketentuan transaksi, kemudian ada ukuran imbalan, dan janji antar pihak. Nah, jika ada beberapa kontrak terkait misalnya produk dan produk plus layanan, akuntansi itu bisa digabung jika satu pengaturan atau dipisah jika terpisah. Pendapatan hanya diakui jika kontrak ini sah. Nah, kalau tidak sah, itu bisa ditunda pendapatannya. Jika kontrak bisa diakhiri sepihak tanpa kompensasi sebelum dilaksanakan, maka tidak ada aset atau liabilitas bersih sehingga tidak ada entry jurnal. Nah, kriteria kontrak itu bisa dikatakan sah itu karena ada beberapa kondisi yang terjadi. Yang pertama, satu kontrak memiliki substansi komersial, yaitu adanya pertukaran barang atau jasa yang bernilai. Yang kedua, para pihak telah menyetujui kontrak dan telah berkomitmen. Yang ketiga, identifikasi hak-hak para pihak. Nah, misalnya tuh hak atas barang versus dengan pembayaran. Kemudian adanya ketentuan pembayaran diidentifikasi melalui jumlah, waktu, maupun bentuk. Dan yang kelima, ada kemungkinan besar imbalan akan ditagih, yaitu bisa didasarkan pada riwayat pelanggan maupun lain-lain. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka kontrak tidak bisa dikatakan sah untuk pengakuan pendapatan. Contohnya itu ada transaksi pendapatan dasar dari perusahaan Margo. Nah, pada 1 Maret 2022, perusahaan Margo itu menandatangani kontrak untuk mengalihkan suatu produk kepada Sunyon pada 31 Juli 2022. Kontraknya tuh disusun sehingga Sunyon diwajibkan membayar harga kontrak penuh. Jadi sebesar 5.000 pada 31 Agustus 2022. Nah, biaya barang yang dialihkan adalah sebesar 3.000. Margo tuh mengirim produk kepada Sonyon pada 31 Juli 2022. Kemudian kedua belah pihak dapat mengakhiri kontrak secara sepihak tanpa kompensasi. Nah, gimana sih jurnal yang harus dibuat sama Margo pada tahun 2022? Analisisnya yaitu yang pertama ada substansi komersial. Nah, ada substansi komersial karena ada pertukaran produk bernilai sebesar 5.000 untuk barang sebesar 3.000 yang 3.000 tadi itu biayanya. Kemudian yang kedua ada persetujuan pihak karena kedua pihak itu telah menandatangani kontrak. Dan yang ketiga hak Sonyon itu berhak atas produk sedangkan Margo berhak atas 5.000 tadi. Kemudian adanya ketentuan pembayaran sebesar 5.000 pada 31 Agustus 2022. Terus adanya kemungkinan tagih yaitu Sonyon diwajibkan membayar penuh yang diasumsikan tinggi, tidak disebutkan resiko kreditnya ya. Kemudian kontrak tadi itu bisa dikatakan sah karena memenuhi 5 kriteria. Namun pada 1 Maret 2022 belum ada pelaksanaan, kedua belah pihak itu bisa mengakhiri sepihak. Jadi tidak ada entry jurnal. Sedangkan pendapatan diakui saat pengiriman 31 Juli 2022 karena kewajiban itu terpenuhi. Karena kendali itu telah pindah ke Sunyon. Nah, kemudian kan tidak ada entry pada 1 Maret 2022. Jadi pada 31 Juli 2022 itu kita akui pendapatan karena memenuhi kewajiban yaitu pengiriman. Dan pada 31 Agustus 2022 itu ada pencatatan penerimaan kas. Maka jurnal entry yang lengkap yaitu 31 Maret 2022 itu ada penandatanganan kontrak sehingga tidak ada entry jurnal karena kontrak belum dilaksanakan jadi tidak ada aset atau liabilitas bersih. Kemudian 31 Juli 2022 karena ada pengiriman produk jadi kewajibannya terpenuhi, maka
kita mendebit piutang usaha dan mengkredit pendapatan penjualan sebesar $5.000 dengan catatan ini tuh mencatat hak margo atas pembayaran serta setelah kendali pindah ke tangan Sonyon. Kemudian kita jurnal lagi dengan mendebit harga pokok penjualan pada persediaan dengan sebesar $3.000 dengan catatan mengakui biaya barang yang dialihkan. Kemudian tanggal 31 Agustus 2022 itu ada penerimaan pembayaran dengan kita mendebit kas pada piutang usaha sebesar 5.000 yaitu sebagai konversi piutang menjadi kas. Kemudian untuk langkah yang kedua yakni mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Nah, setelah kontrak sah, kita tuh bisa identifikasi janji atau kewajiban kinerja. Nah, untuk transfer barang atau jasa. Kewajiban itu adalah unit akuntansi bisa satu atau beberapa. Tujuannya itu memisahkan jika janji atau tujuannya tuh bisa dipisahkan jika janji itu adalah transfer individual, bukan gabungan input untuk satu item. Nah, jika tergantung atau saling terkait, misalnya kustomisasi, gabungan itu menjadi satu kewajiban. Misalnya kayak kita jual kopi dan kita jual susu. Berarti itu kan dua hal yang berbeda. Berbeda dengan kita jual kopi susu gitu. Nah, kriteria ini itu bisa ini ada dua kriteria kondisi untuk kewajiban terpisah. Yang pertama adanya perbedaan. Pelanggan itu mendapat manfaat secara terpisah atau dengan sumber daya lain. Perusahaan itu bisa jual mandiri atau harga jual mandiri ada, dan yang kedua ada terpisah dalam kontrak, tidak terlalu bergantung atau saling terkait. Jika tergantung itu bisa digabungkan, misalnya tadi kayak kopi plus susu, itu kopi plus susu dalam latte itu bisa menjadi satu latte. Berbeda dengan kita menjual kopi saja atau susu saja gitu. Contohnya ada beberapa kewajiban kinerja dari handler company. Jadi kita singkat HC aja ya. HC ini merupakan produsen peralatan konstruksi yang menjual peralatan ke Chai Company seharga 2 juta. Harga ini sudah termasuk dengan instalasi. Harga jual mandiri sebesar 20.000, jadi tidak ubah fitur peralatan bisa oleh pihak lain, dan ada pelatihan 1 tahun. Nah, harga jual mandirinya itu ada 50.000, itu bisa dilakukan oleh pihak lain juga. Pengiriman atau instasinya itu dilakukan 1 November 2022 sebesar 1.500.000. Jadi Chai membayar setelah pengiriman atau instasi. Nah, jadi kewajiban kinerja apa? Dan 2 juta tadi itu dialokasikan untuk apa? Nah, kita bisa analisis langkah demi langkahnya. Yang pertama itu ada identifikasi janji. Nah, kontraknya tuh punya 3 janji, peralatan, instalasi, dan pelatihan. Dan yang kedua, kita identifikasi kondisi 1 yang berbeda. Peralatan, instalasi, dan pelatihan bisa dijual mandiri. Harga jual mandirinya itu kan tadi ada, sudah disebutin ya. Kemudian pelanggan dapat manfaat terpisah. Instalasi tidak ubah peralatan, kemudian pelatihan pun opsional.
Nah, kemudian ketiga itu ada kondisi kedua di mana terpisah, tidak saling bergantung. Tujuan handler itu menjual 3 produk terpisah. Instalasi atau pelatihan bisa diolah oleh pihak lain, kemudian untuk peralatan bisa diolah oleh pihak lain gitu. Kesimpulannya, 3 kewajiban terpisah itu merupakan bukan suatu gabungan. Lalu solusi untuk alokasi harga transaksinya tuh gimana sih? Nah, 2 juta tadi berdasarkan harga jual mandiri relatif atau total mandiri sebesar 2.070.000, maka pendapatan peralatan atau instalasi diakui saat pengiriman 1 November 2022. Pelatihan overtime dilakukan dengan metode garis lurus 1 tahun mulai November 2022. Kemudian untuk entry jurnalnya kita bisa dengan mengentry tanggal 1 November 2022, yaitu dengan tadi adanya pengiriman peralatan dan instalasi, jadi kewajibannya kan sudah terpenuhi, maka kita mendebitkan sebesar 2 juta dengan mengkredit pendapatan penjualan tadi dari peralatannya sebesar 1.932.367, kemudian pendapatan layanan instalasinya sebesar 19.324 dan pendapatan layanan yang belum diperoleh atau pelatihan itu sebesar 48.309. Nah, ini tuh untuk alokasinya. Peralatannya itu tadi untuk peralatannya sendiri 2 juta dibagi dengan 2 juta per 2,07 juta dikali dengan 2 juta. Untuk instalasinya 20.000 per 2,07 juta kali 2 juta. Untuk pelatihannya 50.000 per 2,07 juta kali 2 juta. Kemudian ada jurnal lagi di tanggal tersebut dengan mendebit harga pokok penjualan sebesar 1.500.000 dan persediaan sebesar 1.500.000, yaitu sebagai biaya peralatan. Kemudian untuk 31 Desember 2022 untuk pengakuan pendapatan pelatihan 2 bulan overtime itu kita menjurnal pendapatan layanan yang belum diperoleh pada pendapatan layanan pelatihan sebesar 8.052, yaitu tadi diperoleh dari 48.309 dibagi 12 bulan dikali dengan hasilnya dikali dengan 2 bulan, jadi didapatnya 8.052. Kemudian untuk 31 Desember 2023 ada sisa pendapatan pelatihan atau overtime. Jadi kita menjurnal dengan mendebit pendapatan layanan yang belum diperoleh dengan mengkredit pendapatan layanan pelatihan sebesar 40.257. Nah, didapatnya tuh dari 48.309 dikurangi dengan 8.052, jadi didapatnya tadi 40.257. Nah, contoh lain tuh ada bin, kopi, dan bagel. Itu 2 kewajiban terpisah. Kopinya dijual sebesar $3, kemudian bagel sebesar $5. Jadi tidak saling bergantung karena dijual secara terpisah. Oke, selanjutnya langkah ketiga menentukan harga transaksi. Harga transaksi itu merupakan imbalan yang diharapkan diterima dari jumlah tetap ditambah variabel. Jadi mudah jika tetap dan dibayar dengan cepat sesuai untuk variabel estimasi, kemudian harga transaksi tadi kan imbalan yang diharapkan diterima dari jumlah tetap
dan variabel. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang bisa dipertimbangkan, yaitu dalam menentukan harga transaksi, yaitu pertimbangan yang bervariasi. Jadi bayarnya itu tetap dan dibayar cepat, kemudian bisa sesuaikan untuk variabel, untuk estimasi waktu, dan lain-lain. Kemudian ada pertimbangan nilai waktu uang, seperti diskonto jika kurang lebih dari 1 tahun. Kemudian pertimbangan non-tunai, yaitu nilai wajar, dan pertimbangan yang dibayarkan atau dibayarkan kepada pelanggan, yaitu maksudnya pembayaran ke pelanggan itu dengan mengurangi pendapatan. Kriteria estimasi variabel untuk menentukan harga transaksi itu bisa menggunakan nilai yang diharapkan atau probabilitas tertimbang, atau paling mungkin. Nah, ini tuh hanya diakui jika pelanggan serupa memprediksi kumulatif pendapatan tanpa pengembalian yang signifikan. Contohnya langsung aja ada harga transaksi, yaitu dengan pertimbangan variabel dari Peabody Construction. Peabody ini menandatangani kontrak bangun gudang 100.000 plus bonus kinerja 50.000. Nah, ini tuh kurang 10% per minggu jika terlambat. Nah, probabilitasnya itu tepat waktu 60%, itu sebesar 150.000. Jika terlambat 1 minggu, itu 1 minggu 30, itu ada sebesar 145.000. Jika terlambat 2 minggu, itu ada 10%, itu sebesar 140.000. Nah, pengalaman serupa itu prediktif. Nah, jadi gimana sih akuntansi dalam mengatur hal tersebut? Nah, di sini ada langkah-langkah. Dengan yang pertama, kita bisa mengidentifikasi variabel, yaitu bonusnya kan tadi 50.000 sebagai variabel tergantung waktu selesainya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi metode estimasi dengan nilai yang diharapkan. Prediktif aja untuk kontrak yang serupa, paling mungkin lebih dari 2 hasil. Kemudian kendalanya itu kendala yang bisa dipenuhi itu ada pengalaman serupa, tidak ada pengembalikan yang signifikan. Nah, kesimpulannya tuh harga transaksi sebesar 147.500 itu bisa diperbarui estimasi tiap pelaporan. Jadi total harganya 147.500 jika yakin tepat waktu. Jadi kita bisa menggunakan yang paling mungkin itu sebesar 150.000. Nah, untuk entry jurnalnya tuh karena tidak ada jurnal spesifik, jadi tapi pendapatan itu diakui berdasarkan estimasi. Misalnya saat ada kemajuan, kita itu mendebit piutang pada kas dan mengkredit pendapatan sesuai dengan alokasi. Nah, kemudian ada contoh lainnya, yaitu kendala pendapatan pada Sera Company. Sera itu ada kontrak manajemen aset 1 tahun, kemudian biaya manajemen triwulan plus insentif sebesar 20% atas imbal hasil atau volatil. Pengalaman serupa itu ada, tapi tidak prediktif karena adanya harga pasar. Nah, dengan analisisnya ada biaya manajemen tetap yang diakui tiap kuartal, dan ada insentif variabel yang tidak diakui sampai akhir tahun karena adanya risiko pembalikan. Nah,
Kalau terjadi seperti itu, kita tuh bisa mengakui biaya manajemen saat terjadinya pelayanan. Kemudian kita bisa membatasi insentif hingga akhir. Kemudian untuk manajemen itu jurnalnya bisa mendebit kas dan mengkredit pendapatan layanan. Sedangkan ini ada contoh untuk nilai waktu uang. Kita gambarkan aja pada SEC Industries. Jadi ada menjual barang sebesar 900.000 dengan WSO 4 tahun sebesar 1.416.163 tanpa bunga imputasi 12%. Biayanya 590.000. Nah, kita bisa menganalisis dari pembiayaan yang signifikan, kemudian adanya diskonto ke nilai wajar sebesar 900.000 tadi. Jadi kita bisa menerapkan harga transaksinya tuh 900.000 dengan bunga diakui over time. Jadi kita bisa menjurnal dengan untuk jurnal penjualannya sendiri 1 Juli 2022 kita bisa mendebit wesel tagih pada pendapatan penjualan sebesar 900.000 dan kita bisa mendebit harga pokok penjualan dengan pada persediaan sebesar 590.000. Kemudian pada 31 Desember 2022 kita menjurnal bunga untuk tiap 6 bulannya, yaitu ada wesel tagih pada pendapatan bunga sebesar 54.000. Nah, untuk pendapatan bunga ini perhitungannya sendiri itu dengan 0,12 itu maksudnya 12 bulan kali 0,5 maksudnya setengah bulan karena 6 bulan tadi dikali dengan 900.000. Jadi didapatnya tuh 54.000. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah keempat, mengalokasikan harta transaksi ke kewajiban kinerja terpisah. Alokasi berdasarkan harga jual mandiri relatif atau stand-alone selling price itu jika tidak ada estimasi. Yang pertama, pasar itu bisa disesuaikan. Jadi harga pesaing, jadi kita bisa menyesuaikan harga pesaing dan dengan penyesuaian biaya atau margin. Yang kedua, kita bisa menyesuaikan estimasi biaya plus margin yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, residual yang didapat dari total harga dikurangi mandiri lain. Kemudian ada alokasi di awal kontrak, itu tidak diubah kecuali adanya modifikasi. Jadi kalau sudah ada kontrak itu nggak bisa diubah. Nah, modifikasi yang dimaksudkan itu adalah dengan menambah. Contohnya yaitu ada Hewlett Company dengan seperti langkah yang kedua tadi ada harga transaksi 2 juta. Kemudian untuk peralatannya mandiri peralatannya 2 juta, instalasinya 20.000, pelatihan 50.000, total mandirinya sebesar 2.070.000. Dengan menganalisis 3 kewajiban terpisah, maka kita bisa mengalokasikan proporsionalnya. Jadi kita bisa mengalokasikan peralatan sebesar 1.932.367 dengan instalasi 19.324 dengan pelatihan sebesar 48.309 yang diakui secara penuh. Jadi untuk jurnalnya bisa dilihat pada langkah yang kedua tadi pada 1 November 2022 untuk alokasi awal. Nah, untuk contoh residualnya kita bisa menggunakan traffic mention, yaitu mereka itu jual A plus B plus C sebesar 100.000. Dengan A itu 50.000 secara langsung, kemudian B sebesar 30.000 dengan harga pasar yang disesuaikan. Kemudian kita menggunakan residual untuk C karena jadi C ini didapatnya dari C sama dengan 20.000
dikali dengan dalam kurung 100.000 kurangi 50.000, C itu kan 20.000, jadi itu didapat dari ini yang tadi A 100.000 dikurangi A 50.000 dikurangi dengan B 30.000, jadi C-nya sebesar 20.000. Kemudian untuk jurnalnya kita bisa mendebit kas 100.000, kemudian mengkredit pendapatan A, B, dan C sebesar masing-masing 50.000, 30.000, dan 20.000. Kemudian untuk langkah yang terakhir atau langkah kelima yaitu mengakui pendapatan saat kewajiban terpenuhi, yaitu kita mengakui saat kendali pindah ke pelanggan, yaitu dengan perspektif pelanggan. Kita bisa karena melalui perspektif pelanggan, maka ada indikator yang harus dipenuhi, yaitu satu, ada hak pembayaran, dan kedua ada transfer hak hukum, yang ketiga ada transfer fisik, dan yang keempat ada risiko atau manfaat signifikan ke pelanggan, dan yang kelima ada pelanggan terima aset. Nah, kemudian akan terjadi overtime jika pertama, pelanggan itu mengkonsumsi manfaat sedang pelaksanaan, dan yang kedua, adanya kendali aset saat dibuat, dan yang ketiga, tidak ada alternatif plus hak pembayaran. Jadi untuk mengukur kemajuan dengan input biaya atau output unit. Nah, contohnya sendiri kita bisa untuk contoh memenuhi kewajiban kinerja itu ada Gomez Software. Nah, Gomez itu ada kontrak yang mengembangkan atau kembangkan atau install software CRM untuk Harley. Nah, pembayarannya itu ada tiap progres, jadi bertahap. Jika kontrak berakhir, maka software belum diselesaikan dan belum dialihkan ke Harley, Gomez ini dilarang menjual CRM untuk yang lainnya lagi. Nah, pertanyaannya, kapan Gomez ini mengakui pendapatan? Nah, jadi untuk karena software itu dibuat khusus, maka Harley itu membuat kendali saat dibuat. Jadi kriteria kedua dengan overtime, mengakui pendapatannya itu dengan mendebit piutang. Nah, kemudian untuk mencairkan piutangnya itu saat sudah diselesaikan CRM-nya tadi. Selanjutnya mengenai accounting for revenue recognition issues atau akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip pengakuan pendapatan dan konsepnya. Yang pertama ada sales return and allowance. Untuk pengembalian dan potongan penjualan ini itu memiliki dua metode untuk perhitungannya. Yang pertama ada penjualan kredit dengan retur dan potongan. Ini saya akan mengilustrasikan pada tanggal 24 Januari. Namun yang mengembalikan dua kamera karena warnanya salah. Dan tanggal 31 Januari, vendor menyusun laporan keuangan dan menentukan bahwa kemungkinan hanya satu kamera lagi yang akan dikembalikan. Dan vendor membuat entry berikut terkait transaksi ini, yaitu untuk mencatat penjualan kamera pada 12 Januari itu akun receivable pada sales revenue sebesar 10.000 dan cost of goods sold pada inventory sebesar 6.000. Kemudian mencatat pengembalian dua kamera pada tanggal 24 Januari itu dengan jurnal sales return and allowance pada akun receivable sebesar 200. Kemudian return inventory pada cost of goods sold sebesar 120. Nah, tanggal 31 Januari
ini, vendor juga menyusun laporan keuangan yang telah disebutkan sebelumnya. Vendor awalnya memperkirakan bahwa hasil yang paling mungkin adalah pengembalian 3 kamera, tapi vendor yakin bahwa perkiraan awal tersebut benar dan membuat entry penyesuaiannya itu dengan menjurnal sales return and allowance pada revenue liability sebesar 100.000. Kemudian juga ada pencatatan pengembalian 1 kamera itu dengan estimasi inventory return pada cost of goods sold sebesar 60. Kemudian selanjutnya yang terakhir metode penjualan tunai dengan pengembalian dan potongan. Nah, ya di sini asumsikan vendor menjual kamera tersebut kepada Amaya secara tunai. Kemudian vendor membuat entry terkait transaksi tersebut dengan cash pada sales revenue sebesar 10.000, pada cost of goods sold pada inventory sebesar 6.000. Kemudian juga vendor mengasumsikan tidak membayar tunai pada saat pengembalian kedua kamera tersebut ke Amaya pada tanggal 24 Januari. Untuk jurnal entry-nya itu sales return and allowance pada revenue liability sebesar 200, kemudian ada return inventory pada cost of goods sold sebesar 120. Nah, di sini vendor mencatat kewajiban pengembalian dana kepada Amaya sebagai pengakuan atas utangnya kepada Amaya atas pengembalian 2 kamera. Sebagaimana telah dijelaskan, akun retur dan potongan penjualan merupakan akun kontra pendapatan. Akun persediaannya dikembalikan digunakan untuk memisahkan persediaan yang dikembalikan dari persediaan reguler. Nah, tanggal 31 Januari ini vendor menyusun laporan keuangan dengan vendor memperkirakan bahwa kemungkinan besar 1 kamera lagi akan dikembalikan. Oleh karena itu, vendor membuat entry penyesuaiannya dengan berikut: sales return and allowance pada revenue liability sebesar 100, kemudian mencatat pengembalian 1 kameranya itu estimate inventory return pada cost of goods sold sebesar 60. Kemudian selanjutnya prinsip yang kedua yaitu perjanjian pembelian kembali. Nah, perusahaan menandatangani perjanjian pembelian kembali yang memungkinkan mereka mengalihkan aset kepada pelanggan tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat atau hak tanpa syarat untuk membeli kembali aset tersebut di kemudian hari. Nah, dalam situasi ini pertanyaannya adalah apakah perusahaan menjual aset tersebut? Yang umumnya perusahaan melaporkan transaksi ini sebagai pembiayaan, yang artinya jika perusahaan penjual memiliki kewajiban forward atau opsi beli untuk membeli kembali aset tersebut dengan jumlah yang lebih besar atau sama dengan harga jualnya, maka transaksi ini merupakan transaksi pembiayaan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pengaturan tagihan dan tahap. Pengaturan tagihan dan tahap ini adalah kontrak di mana entitas menagih pelanggan untuk suatu produk, tetapi entitas tetap memiliki kepemilikan fisik atas produk tersebut hingga produk tersebut dialihkan kepada pelanggan di masa mendatang. Nah, penjualan tagihan dan tahap ini terjadi ketika pembeli belum siap menerima pengiriman, tetapi mengambil alih kepemilikan dan menerima penagihan. Kemudian yang keempat ada hubungan prinsipal agen. Nah, dalam hubungan prinsipal agen ini, kewajiban pelaksanaan prinsipal adalah menyediakan barang atau memberikan jasa kepada pelanggan. Nah, kewajiban pelaksanaan agen ini adalah mengatur agar prinsipal menyediakan barang atau jasa tersebut kepada pelanggan. Dan selanjutnya itu ada prinsip yang kelima yaitu konsinyasi. Nah, hubungan prinsipal agen yang umum ini melibatkan konsinyasi. Dalam kasus ini produsen atau mengirimkan barang tetapi tetap memegang hak kepemilikan atas barang tersebut hingga terjual. Nah, metode pemasaran khusus untuk jenis produk tertentu ini menggunakan perjanjian yang dikenal sebagai konsinyasi.
Dalam pengaturan ini, konsinyur yaitu sebagai produsen mengirimkan barang dagangan kepada konsinyur pedagang yang bertindak sebagai agen bagi konsinyur dalam menjual barang dagangan tersebut. Baik konsinyur maupun konsinyur berkepentingan untuk menjual konsinyur untuk mendapatkan keuntungan atau mengembangkan pasar, sedangkan konsinyur untuk mendapatkan komisi atas penjualan tersebut. Nah, selanjutnya prinsip yang keenam yaitu garansi. Nah, garansi ini memiliki dua jenis kepada pelanggannya. Yang pertama itu ada jaminan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Nah, jenis jaminan ini termasuk dalam harga jual produk perusahaan dan sering disebut sebagai jaminan jenis jaminan. Kemudian yang kedua, garansi yang memberikan layanan tambahan di luar garansi jenis jaminan. Garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk dan disebut sebagai garansi jenis layanan. Oleh karena itu, garansi ini dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan terpisah. Kemudian yang terakhir, itu ada biaya awal yang tidak dapat dikembalikan. Nah, perusahaan terkadang menerima pembayaran biaya di muka dari pelanggan sebelum mereka mengirimkan produk atau menyediakan layanan. Nah, pembayaran di muka ini umumnya berkaitan dengan inisiasi, aktivasi, atau penyiapan barang atau jasa yang akan disediakan atau disediakan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu presentasi dan pengungkapan. Yang pertama yaitu presentasi. Presentasi ini ada aset dan kewajiban kontrak. Nah, aset kontrak terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaannya dengan pelanggan. Dan yang kedua atau yang terakhir yaitu hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban pelaksanaan tetapi harus memenuhi kewajiban pelaksanaan lain dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Nah, perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang dalam laporan posisi keuangan. Hak bersyarat dalam laporan posisi keuangan harus dilaporkan secara terpisah sebagai aset kontrak. Sedangkan liabilitas kontrak adalah kewajiban perusahaan untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang telah menerima imbalan dari pelanggan. Liabilitas kontrak umumnya disebut sebagai pendapatan penjualan yang belum diperoleh, pendapatan jasa yang belum diperoleh, atau nama akun lain yang sesuai. Nah, perusahaan tidak diwajibkan menggunakan istilah aset kontrak dan liabilitas kontrak pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu modifikasi kontrak. Perusahaan terkadang mengubah ketentuan kontrak saat kontrak masih berlangsung. Hal ini disebut modifikasi kontrak. Ketika hal ini terjadi, perusahaan menentukan apakah kontrak baru dan kewajiban pelaksanaan akan dilaksanakan atau apakah kontrak yang ada masih berlaku tetapi dengan modifikasi. Nah, di sini ada kewajiban kinerja terpisah. Suatu perusahaan menganggap modifikasi kontrak sebagai kontrak baru jika kedua kondisi tersebut terpenuhi. Yang pertama yaitu barang atau jasa yang dijanjikan bersifat berbeda, yaitu perusahaan menjualnya secara terpisah dan tidak saling bergantung dengan barang dan jasa lainnya. Dan yang terakhir yaitu perusahaan memiliki hak untuk menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual mandiri dari barang atau jasa yang dijanjikan. Selanjutnya yaitu biaya untuk memenuhi kontrak. Perusahaan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan yang berkaitan dengan pengaturan pendapatan. Perusahaan membagi biaya pemenuhan atau biaya akuisisi kontrak menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu hal-hal yang menimbulkan suatu aset dan yang terakhir yaitu yang dibebankan pada saat terjadi. Nah, perusahaan mengakui aset atas biaya inkremental jika biaya tersebut dikeluarkan untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya inkremental adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan perusahaan jika kontrak tidak diperoleh, misalnya komisi penjualan. Nah, contoh lain yang menimbulkan aset adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung, bahan baku langsung, dan alokasi biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Yang kedua yaitu biaya menghasilkan atau meningkatkan sumber daya perusahaan yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban kinerja di masa mendatang.
Nah, biaya lain yang dibebankan saat terjadinya meliputi biaya umum dan administrasi, kecuali jika biaya tersebut secara eksplisit dibebankan kepada pelanggan berdasarkan kontrak, serta biaya bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terbuang untuk memenuhi kontrak yang tidak tercermin dalam harga kontrak. Artinya, perusahaan hanya mengkapitalisasi biaya yang bersifat langsung, inkremental, dan dapat dipulihkan, atau dengan asumsi periode kontrak lebih dari 1 tahun. Selanjutnya yaitu kolektibilitas. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jika harga transaksi kemungkinan besar tidak akan tertagih, hal ini merupakan indikasi bahwa para pihak tidak berkomitmen pada kewajiban mereka. Akibatnya, salah satu kriteria keberadaan kontrak tidak terpenuhi sehingga pendapatan tidak diakui. Nah, setiap kali perusahaan menjual produk atau menyediakan layanan secara kredit, masalah kolektibilitas akan terjadi. Kolektibilitas mengacu pada risiko kredit pelanggan, yaitu risiko bahwa pelanggan tidak akan mampu membayar jumlah imbalan sesuai dengan kontrak. Berdasarkan panduan pendapatan, selama kontrak masih berlaku atau kemungkinan besar pelanggan akan membayar, jumlah yang diakui sebagai pendapatan tidak disesuaikan dengan risiko kredit pelanggan. Nah, dengan demikian, perusahaan melaporkan pendapatan kotor tanpa mempertimbangkan risiko kredit dan kemudian menyajikan cadangan untuk penurunan nilai apapun karena piutang tak tertagih atau diakui pada awalnya dan selanjutnya sesuai dengan pedoman piutang tak tertagih masing-masing. Penurunan nilai yang terkait dengan piutang tak tertagih dilaporkan sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi. Nah, akibatnya, apakah perusahaan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban kinerja bukanlah pertimbangan dalam menentukan pengakuan pendapatan. Selanjutnya yaitu penyingkapan. Persyaratan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang semua hal berikut. Yang pertama yaitu kontrak dengan pelanggan. Nah, pengungkapan ini tuh mencakup disagregasi pendapatan, penyajian saldo awal dan akhir dalam aset dan liabilitas kontrak, serta informasi penting terkait kewajiban pelaksanaannya. Yang kedua yaitu putusan penting. Pengungkapan ini mencakup putusan dan perubahan dalam putusan tersebut yang memengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan penentuan waktu penyelesaian. Yang terakhir, yang ketiga yaitu aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi suatu kontrak. Pengungkapan ini mencakup saldo akhir aset yang diakui untuk memperoleh atau memenuhi suatu kontrak, jumlah amortisasi yang diakui, dan metode yang digunakan untuk amortisasi. Nah, di sebelah kanan ini terdapat tabel tentang pengungkapan pendapatan. Nah, jenis pengungkapan yang pertama yaitu disagregasi pendapatan. Persyaratannya yaitu mengungkapkan informasi pendapatan yang disagregasi dalam menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Nah, rekonsiliasi pendapatan yang dipisahkan dengan pendapatan untuk segmen yang dapat dilaporkan. Yang kedua yaitu rekonsiliasi saldo kontrak. Persyaratannya yaitu ungkapkan saldo awal dan akhir aset kontrak, misalnya piutang yang belum ditagih, dan liabilitas, misalnya pendapatan yang ditangguhkan, dan berikan deskripsi kualitatif tentang perubahan signifikan dalam jumlah tersebut. Nah, ungkapan jumlah pendapatan yang diakui pada periode berjalan terkait dengan kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada periode sebelumnya, misalnya dari kontrak dengan imbalan variabel, ungkapan saldo awal dan akhir piutang dagang jika tidak disajikan di tempat lain. Yang ketiga yaitu kewajiban kinerja yang tersisa. Persyaratannya yaitu ungkapkan jumlah harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban kinerja yang tersisa yang tidak tunduk pada pembalikan pendapatan yang signifikan. Berikan diskusi naratif tentang potensi pendapatan tambahan dalam pengaturan yang dibatasi. Kemudian yaitu biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak. Nah, ungkapan saldo akhir biaya yang dikapitalisasi untuk memperoleh suatu kontrak dan jumlah amortisasi dalam periode tersebut. Ungkapkan metode yang digunakan untuk menentukan amortisasi untuk setiap periode penjualan. Dan yang terakhir yaitu pengungkapan kualitatif
kolektif lainnya. Persyaratannya yaitu mengungkapkan putusan penting dan perubahan putusan yang mempengaruhi jumlah dan waktu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Nah, mengungkapkan bagaimana manajemen untuk menentukan jumlah minimum pendapatan yang tidak tunduk pada batasan imbalan variabel. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.